manusia diberi Allah akal, tapi tidak pergunakan akalnya itu. Tidak diberdayakannya akalnya itu untuk meniti ke dalam diri. Tidak mau dia memahami siapa rahasia dirinya. Maka pantaslah Allah katakan dia lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Itulah orang yang sesat. Itulah orang yang buta. Wa'dalun sabila, kata Allah. Dan di akhirat tempatnya di neraka. Rupanya orang yang buta sebenar-benarnya yang tempatnya di neraka itu. Karena dia adalah buta. Tuli. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal aku yang sebenarnya, kata Allah. Aku yang basor itu. Aku yang sama, aku yang kalam. Aku yang hayat. Tapi dia tidak mengenal akan aku, kata Tuhan. Nikmatku dipakainya, kata Allah. Karuniaku dipakainya, kata Allah. Tapi dia tidak mengenal siapa pemilik nikmat dan karunia. Dia tidak mengenal siapa pemilik rezeki, kata Allah. Pemilik rezeki, pemilik karunia dan nikmat. Itu aku, kata Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau mengenal akan si akmal dirinya. Orang-orang yang tidak mau mengenal sejati dirinya. Orang-orang yang tidak mau mengenal diri sejatinya. Itu tiada lain adalah Allah yang telah menjadi rahasia dirinya sendiri. Itu yang katakan udu Allah itu. Itu yang dikatakan musuh Allah. Kalau Allah sudah mengatakan manusia ini yang tidak kenal dengan diri adalah musuhnya. Inilah Bapak Ibu. Alamat orang yang rugi, celaka di dunia, sangsara di akhirat. Walaupun dia bisa makan, walaupun dia punya sesuatu yang dia inginkan, dapat, semuanya akan menjadi istidrak buat dirinya. Menjadi azab bagi dirinya. Menjadi api bagi dirinya. Karena mereka sudah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Lupa dia kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan setelah kematian itu yang sebenarnya. Maka orang-orang yang senantiasa istiqomah bertuhan kepada Allah, bahwa dia yakin kehidupan ini akan berakhir ditandai namanya kematian. Maka sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan akan tubuh kasar ini, di mana Bapak Ibu wajib, bahkan di atas wajib, Bapak Ibu sudah bermakrifat. Tanda Bapak Ibu sudah bermakrifat, Bapak Ibu sudah berliqa. Tanda Bapak Ibu sudah berliqa, Bapak Ibu sudah bermusyahadah. Tanda Bapak Ibu sudah bermusyahadah, Bapak Ibu telah bermuwajahah. Jadi perjumpaan, penyaksian dan bertatap wajahnya Bapak Ibu dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Inilah yang dikatakan perjumpaan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Bagaimana kita akan berjumpa? Satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri. Kalau kita tidak mau meniti ke dalam diri. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Apakah Allah ada juga Bapak Ibu ada? Atau apakah Bapak Ibu saja yang ada, Allah tidak ada? Atau Allah sajalah yang wujud secara mutlak? Maka untuk memahami rahasia-rahasia ini, siapa Allah dan siapa kita, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, bagaimana kita ini sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini, di mana Bapak Ibu setelah benar-benar mengenal Allah,
berjumpa Allah, menyaksikan Allah itu satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri sendiri. Nah, makanya kenali diri ini supaya kita bisa berjumpa dan bersua dengan Allah sebagai rahasia diri yang sebenar-benarnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang memiliki kesadaran itu, kata Rasul, adalah manusia yang mau mengenal siapa diri yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenal akan diri, telah ada kesadaran diri kita, dipastikan Bapak Ibu akan berjumpa dengan Allah seamal diri dalam satu wujud dan satu rupa di dalam rahasia diri. Jadi untuk paham dan jelasnya kita Bapak Ibu memahami ini, ya, usah antarkan dulu, ya, secara tanazul, ya. Nah, dengan tanazul kita memahaminya, ya, dari atas turun ke bawah. Telah turun ke bawah, kita tarkikan dari bawah naikkan lagi ke atas. Barulah muncul namanya Sidratul Muntaha itu. Nah, kalau sudah muncul Sidratul Muntaha pada diri, puncak kesadaran yang tertinggi, ya, disitulah Bapak Ibu banyak sabarnya, banyak ikhlasnya, banyak tawakalnya, banyak diamnya, mandang-mandang selaleh. Kok sakit berubah ya kalipah, kaawi minum, lapar makan, panek mengunjua, kan tua bawa lalu, selesai mengaji bubarnya oleh. Kenali itu Allah tuh. Ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi, ya, diri seamal diri, diri sejati, diri sebenar-benar diri, diri yang mutlak, wahdatul wujud, atau diri yang ahad, diri yang tunggal, namanya itu adalah Allah. Namanya Allah Bapak Ibu. Mana yang Allah itu? Ya. Allah itu kan nama daripada dirinya. Kalaulah Allah itu nama daripada dirinya, lalu mana yang Allah itu? Itulah yang disebut namanya dengan zat. Sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu Bapak Ibu dirinya. Jadi nama daripada zat itu adalah Allah. Maka bertuhanlah kita kepada dirinya yang bernama Allah. Jangan kita bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan bertuhan kepada huruf alif lam lam ha. Jangan kita bertuhan kepada kata-kata Allah. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf Allah, kata-kata Allah, tidak bertuhan kepada dirinya yang bernama Allah, itulah kekafiran itu. Makanya Allah ingatkan kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia ini, dia mengaku mengenal aku, mengaku dia menyembah aku, mengaku dia mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya, yang diagungkannya bukanlah aku. Akan tetapi yang diagungkannya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah. Apakah huruf Allah ini ya Allah? Apakah lafaz Allah ini ya Allah? Apakah huruf alif lam lam ha ini ya Allah? Kalau ini yang kita tanamkan ke dalam pikiran dan hati kita, itu yang kita bayangkan Bapak Ibu.
Berarti kita sudah menjadikan huruf dan tulisan Allah ini menjadi berhala-berhala di dalam diri kita ini yang telah berurat berakar. Dari sejak kita terlahir sampai kita akan mati ini. Maka kenalilah dirinya itu. Dirinya itu yang zat. Kalaulah dia sudah kita kenali dirinya itu adalah zat, maka di dalam zat itu ada sifat. Di dalam sifat itu ada asma. Di dalam asma itu adalah af'al itu. Jadi nyatanya zat karena sifat, nyatanya sifat karena asma, nyatanya asma itu kepada af'al. Af'al ini ya, itu terbitnya daripada asma. Asma itu terbitnya daripada sifat, sifat itu terbitnya pada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Zat itulah yang dikatakan Rabbul Izzati, bernama Allah. Makanya Allah katakan fazahlikumullahu rabbakumul haq. Fazahlikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi yang Tuhan itu bukan namanya. Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rabb itu adalah zat. Zat itu dirinya. Mana yang dirinya? Dirinya itulah sautun wala harfun. Dirinya ini yang zat ini, la sautun wala harfun. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Tidak ada kata dan suara di situ. Kalau dirinya itu tidak ada kata dan suara, tidak bisa disebut. Berarti adalah kosong nih. Kosong itu bukan tidak ada. Kosong itulah wujud yang sebenar ada, Bapak Ibu. Jangan dibilang kosong tidak ada. Ada kosong itu. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Dan wujud yang sebenar ada itu, itulah dirinya. Itulah yang Tuhan namanya Allah. Makanya Allah katakan, hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia, kepada insan, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa datang kepada manusia, kepada insan satu waktu dari masa yang tidak pernah disebut? Karena belum ada namanya sesuatu, Bapak Ibu. Jangankan sesuatu. Langit dan bumi juga belum ada. Jangankan langit dan bumi, Bapak Ibu. Aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz belum ada. Surga neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, Bapak Ibu, nur saja juga belum ada. Jangankan nur, Bapak Ibu, namanya saja juga belum ada. Jangankan namanya, Bapak Ibu, kata-kata ada pun juga belum ada. Lalu siapa yang ada kalau kata-kata belum ada itu belum ada? Yang ada itu adalah yang maha ada. Kata maha ada pun juga belum ada.
berarti tidak bisa disebut Bapak Ibu. Kata tidak bisa disebut juga belum ada. Kalau belum ada, berarti diam. Kata diam pun juga belum ada. Berarti cukup paham. Kata paham pun juga belum ada. Berarti sadari saja. Kata sadari saja juga belum ada. Lalu apa yang mesti Bapak Ibu sebut? Panyang aku. Panyangku itu juga belum ada lagi. Makanya ketika kita tidak paham dan tidak mengerti, yang membuat kita ini panyang, yang membuat kita ini panik, tercengang-cengang aku, itulah yang Allah tuh. Makanya Allah tuh tidak bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah itu bisa diterjemahkan, berarti dia bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Karena dia tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diartikan, tidak bisa diuraikan, tidak bisa dianalisa, tidak bisa digambarkan. Maka disebutlah dia dengan Allah. Allah itu nama untuk menjelaskan tentang dirinya yang tidak pernah bisa diungkap dengan kata-kata. Panyang awak? Iya, panyang itu yang Allah tuh. Ya. Sakit kepala dan kuah. Yang sakit kepala dan tuh itu yang Allah tuh. Apa makna di sebalik itu Bapak Ibu? La sautun wala harpun. Jadi kata-kata la sautun wala harpun itu memberikan pemahaman dan pengertian bahwa Allah itu tidak bisa disebut dengan kata-kata. Kalau disebut dengan kata-kata, lalu ditunjuk dia, nanti tertunjuk yang lain, tersebut yang lain. Bernamalah dia dengan makhluk, bernamalah dia dengan alam, bernamalah dia dengan sesuatu. Lalu bagaimana supaya dirinya itu betul-betul nyata? Jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Tengok saya lah Bapak Ibu, nyatu itu mah. Paham Ustaz tuh? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin paham bahwa dirinya itu yang benar-benar ada, dirinya itu yang benar-benar wujud, dirinya itu yang benar-benar awal, nih, yang benar-benar akhir, yang sebenar-benarnya zohir, dan yang sebenar-benarnya batin. Nah, siapa yang ingin tahu bahwa dirinya itulah yang benar-benar awal, akhir, zohir, dan batin, dirinya itu yang benar-benar wujud, dirinya itu yang benar-benar bersifat, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau ditunjuk, kalau disebut, maka yang tertunjuk adalah sesuatu. Yang tertunjuk itu nanti adalah alam. Yang tertunjuk itu nanti namanya makhluk. Lalu bagaimana supaya kita paham dia itulah wujud yang nyata. Wujud yang tunggal. Jangan disebut, jangan ditunjuk, maka nyatalah dia pada segala sesuatu dan pada segala yang wujud. Jadi tengok-tengok saya, pandang-pandang saya Bapak Ibu. Paham tak tuh bahasa Ustaz tuh? Jangan disebut, jangan ditunjuk. Pandang-pandang sajalah. Lihat-lihat sajalah Bapak Ibu. Cukup disadari dan dipahami bahwa segala yang dipandang, yang nampak oleh mata, yang tak nampak oleh mata, itulah dia yang sebenarnya. Kalau itu dia yang sebenarnya, jangan disebut, jangan ditunjuk. Kalau disebut lain pula nanti yang tertunjuk Bapak Ibu. Ini yang selalu antarkan pemahamannya. Ya. Coba Bapak Ibu bilang namanya papan tulis. Coba bilang Bu Lia. Coba sebut papan tulis. Ini yang papan tulis. Hah? Enggak.
Kalau ditunjuk bukan papan tulis, apa nih? Triplek tuh. Bu Lia bilang papan tulis, ketika Ustaz tunjuk jadi triplek dia. Sebut lagi namanya Pak Darmawis, meja. Pak Darmawis sama ini. Halo. Lupa aku dengan diriku. Coba sebut meja. Ini yang meja tuh, Pak Darmawis. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Pertanyaannya bagi Pak Darmawis, kalau dapat boleh pulang. Bagaimana Pak Darmawis bisa paham dan mengerti meja itu? Mana kayu? Kayu itu meja mana? Mana orang bilang kayu meja? Ya, jangan ditunjuk lagi. Jangan ditunjuk, apa lagi? Jangan ditunjuk dan jangan disebut. Kalau jangan ditunjuk dan jangan disebut, itu apa lagi? Pandang saja lah. Itu tuh. Sebab kalau disebut kemudian ditunjuk, yang disebut dengan ditunjuk akan berbeda. Disebut meja, tunjuklah nih. Mana meja nih? Ini kain nih buka nih Mana meja nih? Kayu tuh. Jadi cukup kita pandang saja. Cukup dilihat saja. Kalau Bapak Ibu sudah pandang, Bapak Ibu sudah lihat, nyatalah dia yang sebenar-benarnya. Tuh meniti ke dalam diri Mambi Rasul tuh. Kalau disebut, kalau ditunjuk-tunjuk, ya, maka tak nyata dia. Saya ulang lagi. Kalau disebut dan ditunjuk, dia tidak nyata. Yang nyata itu sesuatu. Yang nyata itu alam, yang nyata itu makhluk. Kalau disebut dan ditunjuk. Lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Jangan disebut dan jangan ditunjuk. Pandang sajalah. Tengok sajalah. Pahami sajalah tuh. Tidak bisa Bapak Ibu memahaminya, pandang sajalah, tengok sajalah, anyang sajalah. Diam. Pahami, sadari, imani. Nyatalah dia tuh. Bahwa segala yang wujud, itulah wujudullah. Segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Kalau paham Bapak Ibu, segala yang wujud itu nyatanya Allah, jangan ditunjuk lagi. Kalau ditunjuk, nanti tertunjuk yang lain. Tersebut yang lain. Itu maksud Ustadz. Ambil rahasia di balik kalam Ustadz nih, yang Ustadz maksud. Sulit untuk mengutarakan rahasia, rasa yang ada di dalam diri Ustadz ini. Maka pahamilah kata Ustadz itu dengan rasa. Disitulah Bapak Ibu, tiada dusta di antara kita. Mengambil dengan rasa tuh. Itu yang dirinya Bapak Ibu. Karena dialah yang sebenar wujud, dia yang sebenar awal, akhir, zahir, dan batin. Yang nggak ada bisa disebut. Karena dia tidak pernah bisa disebut. Saking tingginya dirinya. Saking dalamnya dirinya, saking halusnya dirinya. Di balik rasa itu lagi dirinya. Di balik rasa. Di balik kosong itu dirinya. Maka dinamailah di balik kosong, di balik rasa itu. Di balik diam itu, dinamailah dia dengan zat. Tuh, situ duduk zat itu. Bukan kata-kata zat itu yang zat, ini tulisannya tuh. Tuh kerasa tuh. Pertanyaannya, ulang lagi nih sama ibu kita nih. Apakah tulisan zat itu yang zat, Ibu? Tidak. Kalaulah bukan tulisan zat ini yang zat, mana yang zat tuh? Yang kosong itu. Yang kosong itu yang bagaimana? Yang tak bisa disebut, yang tak bisa ditunjuk. Yang tak bisa disebut, tak bisa ditunjuk itu mana tuh? Hanya bisa dirasakan, bukan disadari.
hanya bisa dirasakan, disadari. Masih bisa juga tuh dijangkau tuh kalau dirasakan. Artinya tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan, yang tidak bisa apa tadi? Iya, yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Yang tidak bisa dirasakan. Kalau dirasakan masih bisa tuh. Dia di balik yang dirasakan itu. Di balik yang dipahami itu. Karena saking tingginya tidak bisa dijangkau dengan rasa. Tidak bisa dipahami dengan kolbu, dengan akal fikir. Saking tingginya, saking halusnya dirinya itu. Dinamailah dengan zat. Zat itulah dirinya yang bernama Allah. Disitulah dia mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang bersifat. Tidak ada yang awal, akhir, zohir, dan batin. Illa ana. Melainkan akulah yang benar-benar wujud. Akulah yang benar-benar bersifat. Akulah yang benar-benar awal, akhir, zohir, dan batin itu. Itu yang dirinya. Ini yang kosong nih Bapak Ibu. Yang kosong itu yang zat itu masuk Ustaz. Yang kosong mana Ustaz? Iya di kosong, balik kosong tuh. Di balik rahasia hakikat kosong itu yang tuh dia. Pokoknya sampai Bapak Ibu kalah lisanahu. Kalau ngecek ya Bapak Ibu dibalik kecek tuh hanya tuh. Paham bahasa Ustaz tuh? Kalau Ibu Bapak Ibu ngomong juga dibalik apa yang Bapak Ibu omongkan itu dia. Sampai tercengang-cengang, aku panik, aku gila, aku atuh di situ dia duduknya tuh. Tumbuh ban kepala tuh mah. Tapi jangan dipusing-pusingkan pula Bapak. Itulah mengalir kata Ustaz. Ya, memahami bahasa Tuhan itu agak rumit-rumit sanang Bapak Ibu. Dikatakan sanang rumit, yang dikatakan rumit sanangnya. Itulah anugerah Allah tu araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, aku bisa paham tentang Allah, aku bisa mengerti tentang Allah. Itu karena Allah. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sandarkan kepada ilmu. Tak bisa disandarkan kepada amal. Tak bisa disandarkan kepada ma'rifat. Itu kata Allah. Siapa yang datang kepada aku membawa segudang amalnya, akan aku hisap amalmu itu. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, akan aku tanya ilmumu itu. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, aku tanya sejauh mana ma'rifatnya kepada aku. Tapi siapa yang datang menghadap aku, bukan dengan amalnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan ma'rifatnya, dia datang menghadap aku dengan aku. Itu urusan aku tuh kata Allah. Tidak akan aku hisap, tidak akan aku tanyakan sejauh mana pemahamannya, karena dia datang dengan aku. Amanlah itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu tidak beramal. Jangan salah nih, ini di alas bahasanya. Bukan Bapak Ibu tidak berilmu, bukan Bapak Ibu tidak bermakrifat. Tetap beramal, berilmu dan bermakrifat. Tapi jangan Bapak Ibu mengaku diri Bapak Ibu yang beramal, diri Bapak Ibu yang berilmu, diri Bapak Ibu itu yang bermakrifat. Akan tetapi yang beramal, berilmu dan bermakrifat itu aku kata Allah. Maka datanglah menghadap aku dengan diriku kata Allah. Amanlah kamu kata Tuhan. Tidak aku tanya kata Tuhan. Tidak akan aku hisap dirimu itu kata Allah. Itu yang zat tuh. Makanya untuk mengenalkan dirinya dengan dirinya, supaya dirinya bisa dikenal,
maka nyatalah sifatnya. Untuk mengenal zat itu dengan sifatnya sendiri.